Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dan kami dari kelompok Capstone CC25CF066 dengan judul Project Hawkbuster.id, yang mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Radesta dengan MC189D5Y0819. Kedua ada Ferdi Fitrian Syarawi dengan ID MC189D5Y0459. Selanjutnya saya sendiri, Revo Pratama, MC189D5Y1619. Kemudian ada Pandunata Syakur Tagansa dengan ID FC345D5Y1012. Dan terakhir Muhammad S. Hizbullah Endima Tanjung dengan ID FC189D5Y0406. Baik, di sini kami akan masuk ke bagian latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Desta. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang tentang alasan tentang mengapa kita mengambil judul Hoaxbuster. Nah, di sini terdapat penyebaran berita hoax itu menjadi tantangan serius dalam era digital saat ini. Nah, jadi kemudahan akses informasi melalui media sosial dan platform berita online mempercepat penyebaran informasi palsu yang sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Nah, dari dampak penyebaran hoaks dapat menyebabkan disinformasi massal, keresahan publik, hingga polarisasi sosial. Berdasarkan observasi awal serta observasi yang kami lakukan di lingkungan mahasiswa dan masyarakat umum, kami menemukan bahwa masih banyak individu yang tidak memiliki kemampuan atau alat untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, tim kami mengembangkan Hoaxbuster, sebuah sistem web yang menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan machine learning untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi potensi hoax pada sebuah berita secara otomatis. Baiklah, untuk sumber dataset yang kami ambil di sini terdapat deteksi berita hoax Indo yang dimana kami mendapatnya dari Kaggle. Nah, pada dataset ini terdapat 4 buah file, yang mana 3 buah file non hoax yang mem- yang ada sumber berita non hoax seperti detik.com, Kompas, dan CNN. Dan label berita hoax terdapat pada web Turnback Hoax. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ferdi Fitriansyah. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Radesta. Di sini saya akan melanjutkan apa saja import library yang kami pakai pada proses melakukan pembuatan model ini. Yang dimana pada Pandas itu berguna untuk melihat data frame dari dataset yang kami gunakan. Sedangkan TensorFlow itu sebagai framework yang kami gunakan untuk membuat model tersebut. Sedangkan Skitlearn itu berguna untuk kumpulan dari library Python yang kami gunakan. Oke, next. Oke, untuk modeling ini kami melakukan yaitu tokenizer. Yang di mana tokenizer ini yang kami lakukan untuk merubah kalimat menjadi subkata dan dilanjutkan oleh melakukan algoritma ANN untuk melihat akurasi F1 score dari data yang kami lakukan, processing kami lakukan tersebut. Lalu terakhir kami lakukan meng-save model menggunakan TensorFlow keras, yaitu yang bernama berita hoax.h5. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu kepada Pandu, dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Ferdi Fitriansyah. Saya lanjutkan kepada slide untuk teknologi. Di sini teknologi terbagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Yang pertama itu di front end kita menggunakan Vite, HTML dan CSS, dan juga JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama di web. Lalu kami juga menggunakan arsitektur MVP
di mana MVP merupakan model view presenter, model untuk menangani logika dan data bisnis, view untuk menampilkan data ke pengguna, yang terakhir presenter menjadikan perantara antara view dan model. Seperti itu. Lalu ada custom CSS variable, di mana fitur ini merupakan fitur dari CSS untuk membuat variabel misalnya warna utama, ukuran font, yang juga bisa digunakan ulang di seluruh file CSS. Yang terakhir eh, adalah SPA with hash routing. SPA merupakan single page application atau aplikasi web yang hanya memuat satu halaman HTML saja. Lalu hash routing ini maksudnya adalah sistem navigasi URL yang menggunakan hash untuk menandai rutenya. Selanjutnya, pada backend, kami menggunakan teknologi berupa Fast API untuk framework backend-nya, lalu JWT Authentication atau JSON Web Token yang merupakan metode autentikasi yang menggunakan token digital. Lalu ada Payslip for password hashing, di mana poin ini merupakan library Python untuk menghash atau mengenkripsi password dari user. Lalu ada cross middleware, di mana ini merupakan perantara di backend untuk mengizinkan atau memblokir permintaan dari domain berbeda-beda atau cross origins resource sharing. Lalu kami ada library atau tools pendukung, yaitu ada TensorFlow atau Keras dan juga UV-Chrome. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari arsitektur sistem. Alur dari sistem kami adalah ketika seorang user akan menjalankan aplikasi kami, akan berinteraksi dengan aplikasi, maka akan ditangani oleh backend, yang mana backend akan menjadi perantara antara permintaan user dengan model. Lalu selanjutnya akan dikembalikan ke tampilan front-end. Jadi ketika seorang user ingin mencari atau mendeteksi berita, maka user akan mengetikkan judul atau kalimat dari berita tersebut. Nanti ketika diklik tombol untuk mendeteksi, akan ditangani oleh model yang diperantarai oleh backend lalu dikembalikan ke front-end. Seperti itu. Lalu untuk jalur dari login, kami memiliki dua jalur, yang mana yang pertama itu ada GUES atau tanpa token, dan juga Authenticate dengan JWT, di mana GUES di sini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali percobaan. Lalu untuk yang Authenticate atau yang sudah login dengan JWT itu bisa seterusnya. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hizbullah. Kepada Muhammad Hizbullah, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian desain UI dan UX. Untuk tema warna, kami memilih Tosca, biru galap, dan aksen modern yang bisa dilihat di bagian logo. Dengan selanjutnya, mendesain dengan mobile friendly karena berbasis web dan animasi halus. Menggunakan CSS variabel, root dan variabel untuk styling konsisten, serta media query agar tampil responsif di semua perangkat. Selanjutnya fitur-fitur aplikasi. Yang pertama ada autentifikasi dan navigasi, di mana di website kami itu ada register dan login, ada SPA dengan navigasi halus. Fitur utamanya ada cek hoax via teks, di mana terintegrasi dengan AI, prediksi AI model ML, dan akan menampilkan hasil status hoax atau fakta. Selanjutnya ada bagian informasi atau user experience, itu ada halaman about dan halaman frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan, dan accessibility-nya dan UI-nya modern. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Devo Pratama. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan isi dari proyek kami. Sedikit conclusion dari saya. Tim machine learning telah berhasil untuk membuat model yang dapat memprediksi berita hoax berdasarkan clean narasi. Dan tim front end back end telah berhasil membuat sistem front end dan back end yang telah bisa dideploy dengan model machine learning kami. Yang mana sudah dapat memprediksi beberapa clean narasi dengan prediksi yang
hampir semuanya benar, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan dan prediksi dikarenakan kekurangannya dataset yang kami gunakan. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.